Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber
sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Come on church. Berapa banyak yang datang untuk memuji menyembah Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Dia. Come on, lebih dahsyat lagi.
jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Shalom, salam sehat untuk kita semua. Saya bersyukur kita boleh berjumpa lagi melalui ibadah kita. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mempersiapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti atau biskuit, kita siapkan anggur atau air putih, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita memasuki perjamuan kudus, saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan untuk kita dari Roma pasal 6 ayat 6. Roma pasal 6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengangkat roti kita dan
kita mengingat apa yang dikatakan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah." Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kami, di mana Engkau membawa kami untuk mengingat lagi, memperingati tentang pengorbanan-Mu. Engkau menyerahkan tubuh-Mu, bahkan Engkau disalibkan, dan oleh darah-Mu yang tercurah kami mendapatkan pengampunan. Tuhan, lewat peristiwa ini kami terus senantiasa mengingat akan kasih setia Tuhan yang besar, yang ajaib, yang dalam bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan tiap-tiap hari bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam memberikan persembahan. Dan biarlah hari ini kita mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan pada waktu kita mulai masuk di gereja, biarlah kita membawa semua persembahan yang telah kita kumpulkan selama beberapa minggu ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh terlibat dalam pekerjaan Tuhan, memberikan apa yang Tuhan berikan kepada kami, berkat Tuhan, dan kami mau berikan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini, dan kami berdoa Tuhan terus memberkati pekerjaan kami, usaha kami, senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan biarlah kami boleh menikmati berkat yang Tuhan berikan melalui apa yang kami usahakan, apa yang kami kerjakan, dan biarlah kami tetap setia mengembalikan berkat Tuhan ke rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat untuk kita semua. Saya bersyukur kita boleh berjumpa lagi melalui ibadah kita, dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, dan hari ini kami mau membaca, merenungkan firman Tuhan. Kerinduan kami, harapan kami, kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan sungguh menyegarkan jiwa kami, menyegarkan rohani kami. Dan biarlah kami makin kuat di dalam Tuhan, kami makin setia kepada Tuhan. Berkati kami, dan kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan, dan ada beberapa bagian firman Tuhan yang akan kita baca, yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama,
dari Kejadian pasal 13 ayat 3. Kejadian 13 ayat 3. Saya akan membacakannya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ini berbicara tentang Abraham. Yang kedua, kita membaca Kejadian 35 ayat 6 sampai 7. Kejadian 35 ayat 6 sampai dengan 7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya mezbah di situ, dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ini juga mengkisahkan tentang Yakub. Dia ke Betel. Yang ketiga, yaitu 1 Samuel pasal 7 ayat 16. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Ini berbicara tentang Samuel. Dia pergi ke Betel. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita dalam bagian ini telah membaca dan menemukan satu tempat, satu istilah, yaitu Betel. Ini merupakan nama tempat yang mempunyai nilai histori yang sangat kuat, punya arti, punya makna bagi Abraham, bagi Yakub, bagi Samuel, bahkan bagi orang Israel. Tempat ini memberikan semangat. Tempat ini memberikan spirit, memberikan kekuatan, semangat yang baru ketika berada di Betel. Sekali lagi, tempat yang punya arti, punya banyak cerita bagi ketiga tokoh yang sudah kita baca ini. Betel ini tempatnya kecil. Dimulai dari Abraham. Kemudian Yakub lagi. Dan tempat yang kecil ini berkembang menjadi tempat yang besar. Yaitu di mana ini menjadi milik kepunyaan suku Benyamin. Betel adalah tempat di mana suku Benyamin tinggal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham dia berada di Betel itu 2 kali. Ketika Tuhan memanggil dia keluar dari Ur Kasdim, dia menuju ke Kanaan dan sampai di Betel. Dia mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Dia menyapa Tuhan. Dia bersekutu dengan Tuhan. Dia membangun relasi,
hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia mengadakan persekutuan dengan Tuhan. Dalam Kejadian 13 ayat 3 yang kita baca tadi, ini merupakan perjalanan kedua dia berada di Betel. Ini perjalanan dari Mesir ke Betel. Mengapa dia berada di Mesir? Pada waktu itu, tanah Kanaan sedang mengalami kelaparan. Akhirnya Abraham beserta keluarga mengungsi ke Mesir. Setelah masa kelaparan di Kanaan berakhir, Abraham berserta keluarga mereka kembali ke tanah Kanaan. Waktu kembali inilah Abraham dia berada di Betel dan memanggil nama Tuhan. Dia bersekutu kembali. Dia beribadah. Dia membangun hubungan, relasi yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Dia kembali ke Betel. Dia mengadakan persekutuan, hubungan dengan Tuhan. Dan ketika kita membaca tentang Yakub berada di Betel, itu juga 2 kali Yakub berada di Betel. Yaitu yang pertama Kejadian 28 ayat 19, ketika dia lari dari hadapan abangnya, yaitu Esau yang ingin membunuh, menghabisi Yakub. Ibunya mendorong Yakub untuk lari menuju keluarga ibunya, Laban. Dan dalam pelarian itulah dia berada di Betel. Dia bermimpi dan melihat ada malaikat naik turun. Dan tempat itu menjadi tempat yang dahsyat. Tempat yang betul-betul membuat Yakub terkagum-kagum. Dia bertemu dengan Tuhan. Dia menerima janji Tuhan. Dan di Betel itu, dia berkomitmen dengan Tuhan. Kalau Tuhan melepaskan dia dari kejaran abangnya dan dia kembali ke rumah bapaknya, dia akan memberikan persepuluhan, persembahan kepada Tuhan. Itu janji Tuhan. Janji Yakub kepada Tuhan. Dan dalam teks yang kita baca, Tuhan berbicara kepada Yakub untuk kembali ke Betel. Karena dia mau bertemu dengan abangnya. Dia mau berdamai dengan abangnya. Tapi dia masih takut, dia masih ragu. Bahwa emosi abangnya pasti masih meluap-luap. Ingin menghabisi, ingin membunuh Yakub. Tapi sekali lagi Tuhan katakan, pergi ke Betel. Di Betel inilah yang tadi kita baca, agar Yakub dia mengingat lagi di tempat ini dia menerima janji Tuhan. Berkat Tuhan, garis keturunannya akan diberkati Tuhan, akan bertambah banyak. Dan dia mengingat lagi komitmen janjinya. Kalau Tuhan melepaskan dia dari abangnya, dia kembali ke rumah ayahnya. Dan Tuhan sedang mempersiapkan Yakub untuk bertemu dengan Esau. Jadi, saudara-saudara, ini mau mengingatkan Yakub tentang Tuhan yang setia dengan janjinya.
Tuhan tidak pernah ingkar janji dan mau mengingatkan Yakub untuk ada nasarnya, janjinya yang dia akan nyatakan kepada Allahnya, kepada Yahweh, dan dia tidak boleh lupa dengan janjinya. Yang ketiga, tadi kita baca Samuel selalu tiap-tiap tahun dia pergi ke Betel untuk memimpin. Dia adalah seorang hakim bagi orang Israel. Dia harus memutuskan perkara. Dia harus memerintah dengan adil. Dan dia selalu ke Betel. Ke Betel ini dia mau menunjukkan tentang integritasnya, tentang kesetiaannya, komitmennya, cara hidupnya yang benar di hadapan Tuhan dalam memutuskan perkara dan dalam memerintah atas orang Israel. Dia akan bersikap adil. Dia tidak akan memandang bulu. Inilah tempat mau mengingatkan bahwa integritasnya, cara hidupnya, mutu hidupnya harus terlihat, harus berkualitas, harus nampak bagi orang Israel. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema hari ini yaitu kembali ke Betel atau kembali ke rumah Tuhan. Ini menjadi perenungan buat kita. Rumah Tuhan kita maknai yaitu gereja. Yang kedua, yaitu rumah Tuhan ketika kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita memanggil nama Tuhan. 1-2 orang berkumpul dan menyebutkan nama Tuhan, di situ aku hadir. Jadi, rumah Tuhan tidak sekedar gedung, tapi ketika kita berkumpul, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, disitulah kita sedang berada dalam rumah Tuhan. Disitulah menjadi Betel, rumah Tuhan bagi kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadi pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Mengapa kita perlu kembali ke rumah Tuhan? Mengapa kita perlu ke Betel? Yang pertama, yaitu untuk mempererat atau mengikat persekutuan kita dengan Tuhan. Kita terus memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita perlu mengevaluasi hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Kita mengukur sejauh mana kesetiaan kita. Kita melihat bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Makin erat atau makin intim, makin dekat. Ini juga mau mengingatkan kepada kita untuk kita mulai melihat, mengevaluasi apakah saya sudah berubah setia. Apakah saya mulai meninggalkan Tuhan? Ataukah saya sudah melenceng? Atau saya sudah jauh? Saya sudah mengabaikan Tuhan? Saya sudah tidak serius dengan Tuhan? Di Betel kita diingatkan. Di Betel untuk kita didorong membangun hubungan relasi dengan Tuhan. Untuk supaya kita makin dekat dengan Tuhan. Untuk supaya kita makin setia dengan Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesibukan kita, pekerjaan kita, mungkin juga pergumulan kita, tantangan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, jangan pernah menjauhkan kita
dari persekutuan dengan Tuhan. Jangan menghambat kita untuk tidak lagi memanggil nama Tuhan. Tidak lagi bersekutu dengan Tuhan. Jangan kita mengabaikan dengan Tuhan. Dan juga ini mau mengingatkan, jangan karena uang, jangan karena pekerjaan kita mengabaikan hubungan dengan Tuhan. Kita melepaskan atau memutuskan relasi dengan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita kembali ke Betel. Mari kita bersekutu dengan Tuhan. Mari kita beribadah dengan Tuhan. Sekalipun masa-masa ini sulit, kita harus beribadah secara online. Tapi sekali lagi ini tidak boleh menghambat atau memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan. Kita harus terus beribadah. Kita harus terus bersekutu dengan Tuhan. Dan yang kedua, mengapa kita harus kembali ke rumah Tuhan? Mengapa kita harus kembali ke Betel? Mengapa kita harus bersekutu dengan Tuhan? Yang kedua, untuk menyegarkan hati dan pikiran kita. Kita diingatkan tentang janji-janji Tuhan. Janji-janji kesetiaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam firman Tuhan menyimpan banyak janji-janji Tuhan. Dengan kita beribadah, dengan kita bersekutu, kita akan menerima, melihat janji-janji Tuhan kepada kita. Dan Tuhan, Dia setia. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia tetap setia dengan janjinya. Janjinya ya dan amin. Dia tidak akan melupakan janjinya kepada kita. Kita kembali ke Betel untuk mengingatkan tentang komitmen kita, janji kita, nasar kita kepada Tuhan. Yakub, dia pernah bernasar. Dia akan mempersembahkan, memberikan perpuluhan. Kalau Tuhan membawa dia kembali selamat di rumah ayahnya. Dan ke Betel, Tuhan bawa Yakub ke sana untuk mengingatkan komitmennya, janjinya. Saudara, ketika kita membangun persekutuan dengan Tuhan, ketika kita bersekutu beribadah, kita berada di rumah Tuhan, kita diingatkan untuk ingat janji Tuhan. Kita pernah berjanji, kita pernah bernasar mau melayani Tuhan. Bahkan kita berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini kesempatan untuk melayani Tuhan. Tapi ketika kita diberikan kesempatan melayani, kita banyak alasan. Waduh, saya ada lembur. Padahal sebelumnya kita bernasar, hidup ini adalah kesempatan. Kita bernyanyi, tapi diberikan kesempatan melayani. Ada banyak alasan, ada banyak argumentasi untuk kita menolak melayani Tuhan. Kita diingatkan, ada janji-janji nasar yang kita buat kepada Tuhan. Kita berjanji untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Melalui tenaga, melalui talenta, kita berjanji mendukung pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan lewat doa-doa yang kita akan naikkan kepada Tuhan. Berdoa untuk saudara-saudara kita. Berdoa untuk pelayanan
di gereja kita. Bahkan kita berjanji saya akan setia mendukung melalui dana, melalui uang, melalui finansial. Kadang kita sudah lupa. Ada banyak kebutuhan, ada banyak keinginan. Akhirnya janji kita mendukung pekerjaan Tuhan melalui dana, kita abaikan. Kita perlu kembali ke rumah Tuhan. Kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Supaya kita ingat lagi, apakah saya masih setia dengan janji-janji nasar saya. Atau saya sudah mulai melupakan, mengabaikan janji-janji saya kepada Tuhan. Kita berjanji, saya akan setia beribadah, setia membaca firman Tuhan, setia untuk tetap setia kepada Tuhan. Tidak akan pernah melupakan Tuhan. Saudara-saudara, ada janji yang pernah kita buat. Apakah itu masih membara di hati dan pikiran kita? Ataukah itu sudah kita lupakan? Kita perlu kembali ke rumah Tuhan untuk kita disegarkan lagi tentang janji, komitmen, nasar kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah mulai melenceng, kita sudah mulai melupakan, mari kita kembali untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita harus kembali ke rumah Tuhan? Mengapa kita harus kembali ke Betel? Mengapa kita harus kembali membangun hubungan ibadah dengan Tuhan? Untuk supaya menjaga integritas, menjaga nilai hidup kita, menjaga mutu hidup kita sebagai orang percaya. Apakah saya sudah kehilangan identitas dengan karena kesibukan, karena pekerjaan, karena berada di tempat yang sulit, saya menjadi minoritas? Apakah integritas saya, kesetiaan saya kepada Tuhan itu terlihat, itu nampak, atau sudah mulai kabur, bahkan sudah mulai hilang? Kita perlu kembali ke Betel untuk lagi integritas kita bangun kembali. Kita uji lagi. Apakah saya memang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan? Atau kita mulai kembali lagi mengingat cara hidup saya. Saya masih memperlihatkan identitas saya sebagai anak Tuhan. Atau sudah tidak lagi mengingatkan saya untuk apakah kehidupan rohani saya ini itu terlihat bukan saja di hari Minggu, di hari-hari lain, di tempat pekerjaan, di tempat tinggal saya. Apakah integritas saya, kehidupan rohani saya itu masih kelihatan, masih jelas, atau sudah mulai kabur? Jangan hanya kita nampak orang baik, orang lembut di hari Minggu. Di luar dari itu, kita tidak menjadi orang yang punya integritas. Kita tidak lagi sopan, kita tidak lagi lembut. Kehidupan kita berbeda, yaitu ketika hari Minggu. Saudara-saudara, kita kembali ke Betel supaya cara hidup kita, kehidupan rohani kita, integritas kita sebagai anak Tuhan itu tidak boleh luntur dalam kehidupan kita. Dan ini juga mau mengingatkan bahwa hidup kita adalah gambaran bahwa kita berada di rumah Tuhan. Ketika kita berbicara, marilah kita bicara dengan lembut. Ketika kita marah, marilah kita marah dengan dikontrol,
Sehingga kemarahan kita tidak menjadi kemarahan yang akhirnya menghilangkan identitas anak Tuhan. Kita mulai maki-maki, kita cakap kotor, bicara kotor. Saudara-saudara, ini juga mau mengingatkan kepada kita sebagai seorang pekerja. Marilah kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan serius, berikan yang terbaik kepada perusahaan tempat di mana kita bekerja. Kita mengabdi karena kita sedang mengabdi kepada Tuhan. Karena kita sedang memperlihatkan kita berada di rumah Tuhan. Kita sedang berada di rumah Tuhan sekalipun kita sedang bekerja di perusahaan, yaitu kita bekerja dengan serius. Kita tidak mencuri waktu kerja kita. Kita bekerja dengan tanggung jawab. Dan ketika kita beraktivitas, atau mungkin ketika kita mengambil cuti, berada dengan teman-teman kita, ketika kita mungkin lagi jalan-jalan, atau apapun kegiatan kita, di luar dari gereja, di luar dari tempat beribadah, kita harus sadar bahwa rumah Tuhan itu melekat dengan kehidupan kita. Sehingga kita tidak membuat orang tersandung, tidak membuat orang menjadi menangis, menjadi frustrasi. Kita tidak boleh menjadi batu sandungan. Kita harus menjadi berkat. Orang senang dengan kehadiran kita. Orang bangga, orang puas ketika bersama-sama dengan kita. Ada sesuatu nilai hidup, integritas kita yang kita nyatakan, yang kita bagikan kepada orang lain. Sekali lagi, ketika kita melakukan sesuatu dalam tugas pekerjaan, ketika kita berbicara, ketika kita berada di mana saja, kita menunjukkan bahwa inilah gambaran saya sedang beribadah kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menolong kita, mengingatkan kita. Kalau kita sudah jauh dari Betel, sudah jauh dari rumah Tuhan, sudah tidak lagi bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mari kita kembali ke rumah Tuhan, kembali ke Betel. Mari kita kembali bersekutu, beribadah, memanggil nama Tuhan. Dan ketika kita berada di Betel, kita ingat lagi tentang kebaikan Tuhan, janji Tuhan, kesetiaan Tuhan kepada kita, dan sekaligus komitmen, janji, nasar kita. Apakah saya sudah menepati atau saya mulai ingkar janji dan melupakannya? Dan mari kita kembali ke Betel, ke rumah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, supaya nilai hidup kita, mutu hidup kita, integritas kita itu tetap terjaga, tetap terlihat, tetap dirasakan oleh orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur firman Tuhan boleh mengingatkan kami kembali untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan, berada di rumah Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan biarlah lewat apa yang kami lakukan itu boleh dirasakan oleh orang lain. Nilai hidup kami dirasakan oleh orang lain. Bahkan mengingatkan kami lagi tentang janji komitmen kami kepadamu Tuhan. Nasar kami. Mungkin kami sudah mulai melupakannya, mengabaikannya. Tidak lagi serius dengan janji komitmen kami. Tuhan, biarlah hari ini mengingatkan kami kembali. Untuk kami setia memegang janji kami, nasar kami, komitmen kami. Dan biarlah kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang berada dalam tugas pekerjaan,
mungkin berada di tempat rantau, jauh dari orang tua. Tuhan pelihara kami, jagai kami. Begitu juga orang tua kami. Tuhan anugerahkan panjang umur kesehatan bagi kami. Biarlah kami semua selalu dan senantiasa diluputkan dari bahaya COVID, bahaya virus corona, apa saja yang kami pegang, dengan siapa kami bertemu dan berbicara, Tuhan jauhkan dari virus sakit penyakit ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, dan biarlah kami selalu dan senantiasa menikmati berkat dan kesetiaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kiranya Tuhan terus menjaga kita dan kita bertemu kembali di minggu-minggu yang akan datang. Amin.